Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita dengan NIM 24030042284 dari kelas PAI 2C. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Arab. I'rob pada nomina atau i'rob pada isim. Bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki sistem gramatikal yang kompleks. Salah satunya adalah konsep i'rob dalam nomina atau isim. I'rob adalah perubahan harokat akhir kata dalam bahasa Arab yang dipengaruhi oleh fungsi gramatikalnya dalam sebuah kalimat. Pemahaman terhadap i'rob sangat penting bagi mahasiswa yang mempelajari bahasa Arab, terutama dalam memahami struktur kalimat secara benar. Langsung saja kita memasuki ke dalam pembahasan pengertian i'rob dan mu'rob. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian i'rob. Pengertian i'rob dibagi menjadi dua bagian. Ada secara bahasa dan secara istilah. I'rob secara bahasa yaitu penjelasan atau penerangan. Sedangkan menurut istilah, i'rob adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat atau kata secara lapal ataupun karena perbedaan amil yang masuk atau mempengaruhi kata tersebut. Pengertian i'rob dalam ilmu nahwu yaitu al-i'robu wa tagyiru awahir kalimi lihtilafi awamil dahilati 'alaiha lafdun aw takdirun, yang artinya i'rob adalah perubahan di akhir kata karena perbedaan amil yang memasukinya baik secara lafaz atau dengan dikira-kira. Sekarang kita memasuki ke dalam contoh i'rob. Yang pertama yaitu haza tolibun. Kenapa bisa jadi hada tolibun? Karena susunannya itu mubtada khobar, artinya seorang siswa, yang tandanya dengan domah. Mengapa domah? Karena khobar keterangannya dari haza, khobar selalu domah secara umum. Yang kedua ada ro'aitu toliban, tandanya dengan patah, yang artinya saya melihat seorang siswa. Berubah menjadi toliban karena kedudukan sebagai objek, sebagai yang dikenai pekerjaan. Dan yang ketiga itu marortu bitolibin, dengan tandanya yaitu kasroh, yang artinya saya lewat bersama seorang siswa. Mengapa jadi tolibin? Karena ada huruf bi. Huruf bi gunanya kata setelahnya menjadi kasroh. Selanjutnya kita memasuki ke dalam pengertian mu'rob. Mu'rob adalah kata yang harokat akhirnya berubah sesuai dengan i'rob yang berlaku pada suatu kalimat. Mu'rob terbagi menjadi dua, yaitu ada isim mu'rob dan ada fi'il mu'rob. Isim mu'rob yaitu semua isim yang tidak mabni atau bisa berubah harokat akhirnya. Contohnya seperti ro'aitu rojulan. Rojulan berubah harokatnya menjadi patah karena beri'rob nasab sebagai maf'ul bih. Dan yang kedua ada fi'il mu'rob. Fi'il mu'rob itu fi'il mudhari yang tidak disertai nun taukid atau nun niswah. Contohnya seperti yaktubu tolibun. Tolibu, siswa itu sedang menulis. Yaktubu beri'rob rofa karena tidak didahului oleh alat jazm atau nasab. Singkatnya, isim mu'rob yaitu semua isim yang tidak mabni atau bisa berubah harokat akhirnya. Dan fi'il mu'rob yaitu fi'il mudhari yang tidak disertai nun taukid ataupun nun niswah. Selanjutnya kita memasuki ke dalam pembahasan i'rob pada mufrad. Kata mufrad dalam bahasa Arab bisa berupa isim yaitu kata benda atau fi'il yaitu kata kerja yang bukan dalam bentuk tasniyah atau jamak. I'rob terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada rofa, yang kedua ada nasab, yang ketiga ada khofad, dan yang keempat ada jazm.
I'rab rafa yaitu i'rab yang ditandai dengan domah dan penggantinya bisa oleh wawu, alif, dan nun. Rafa merupakan i'rab dasar. Jadi pada awalnya semua isim mufrad i'rabnya rafa. Yang kedua yaitu i'rab nasab. I'rab nasab yaitu i'rab yang ditandai oleh fathah dan penggantinya yaitu alif, kasroh, iya, dan membuang nun. Yang ketiga ada khofad. Khofad yaitu i'rab yang ditandai oleh kasroh dan penggantinya yaitu iya dan fathah. Yang keempat itu adalah jazm. Jazm yaitu i'rab yang ditandai oleh sukun dan membuang huruf. Agar lebih mudah mengetahui pembagian i'rab, di sini ada konsep tentang pembagian i'rab. Yang pertama ada rofa, yang kedua ada nasab, yang ketiga ada khofad atau jar, dan yang keempat ada jazm. Rof'un atau rofa biasa diartikan dengan domah, dan di sini contohnya yaitu bayatun dan rajulun. Selanjutnya yaitu nasab, biasa diartikan dengan fathah. Contohnya bayatan atau rojulan. Yang ketiga yaitu khofdun atau jarun, biasa diartikan sebagai kasroh. Yang contohnya bayatin atau rojulin. Dan yang terakhir yaitu jazm, biasa diartikan dengan sukun. Yang contohnya lam yaktub, belum menulis. Selanjutnya kita memasuki pembahasan i'rab pada musanna. Musanna dalam bahasa Arab adalah kata benda yang menunjukkan jumlah dua dan dibentuk dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun dalam bentuk mufradnya. Untuk contoh i'rab pada musanna yang ditambahkan dengan alif dan nun di akhirnya, yang pertama ada kata tolibun yang artinya siswa, menjadi tolibani yang menjadi tambahannya yaitu alif dan nun menjadi dua siswa. Dan yang kedua ada kitabu yang artinya kitab dan menjadi kitabani yang ditambahan alif dan nun di akhirnya menjadi dua buku. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yaitu i'rab pada jamak. I'rab pada jamak mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada jamak mudzakkar salim, yang kedua ada jamak muannats salim, dan yang ketiga ada jamak taksir. Yang pertama yaitu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah bentuk jamak dari kata benda nama laki-laki yang berakal dan mengalami perubahan dengan menambahkan waw dan nun dalam keadaan nominatif serta ya dan nun dalam keadaan akusatif dan genetif. Yang kedua yaitu jamak muannats salim. Jamak muannats salim digunakan untuk kata benda perempuan yang mengalami perubahan dengan menambahkan alif dan ta di akhir kalimatnya. Dan yang ketiga yaitu jamak taksir. Jamak taksir adalah bentuk jamak yang berubah bentuk dari kata dasarnya tanpa mengikuti pola tertentu, seperti jamak mudzakkar atau jamak muannats salim. Untuk masing-masing contohnya, yang pertama ada contoh jamak mudzakkar salim dengan tambahan ya dan nun di akhirnya, yaitu rojulaini. Dan yang kedua ada jamak muannats salim dengan tambahan alif dan ta di akhirnya, yaitu al-muslimatu. Dan jamak taksir contohnya qiraatul kutuba. Itulah pembahasan i'rab pada nomina yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.